Berhubung di sini gua ngomonginnya soal ending, udah jelas nih video pembahasan ngandung spoiler. Jadi ya siap-siap aja buat lu yang belum nonton anime-animenya. Nah, kayak biasa, kalau lu suka sama pembahasan ini, wajib banget dong lu share juga videonya ke teman-teman lu yang lain. Dan buat yang belum subscribe di Distrik Anime, langsung tampar aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Furukawa Nagisa, Clannad. Akibat penyakit misterius yang si Nagisa idap plus fisiknya yang lemah banget, sesaat setelah doi ngelahirin anak pertamanya, si Nagisa wafat, ninggalin suami bareng anaknya, yang kemudian ngejalanin hidup yang gak tentu. Sampai kemudian, ternyata jauh di sebuah dunia yang berbeda, ada sebuah keajaiban yang punya kemampuan ngeriset timeline tragis yang dialamin si Nagisa sama si Tomoya, yang bikin si Nagisa tetap hidup, dan mereka berdua bareng anaknya punya happy ending. Jadi ya, akhir cerita dari ini anime ada 2 jalur. Nagisa? Nagisa? Ora, uchi no hoppe da. Nomor 2, Lelouch v Britannia, Code Geass. Lelouch v Britannia ga meijiro. Sekai wo ware ni shitagae. All hail Lelouch. Sebenarnya banyak orang yang punya teori kalau si Lelouch belum mati, terus nanti bakal muncul lagi di kelanjutan ceritanya. Tapi gini, kalau lu lihat di wiki Code Geass, status keberadaan si Lelouch udah deceased alias almarhum. Yang ngenes nih cowok mati di tangan sahabatnya sendiri yaitu si Suzaku. Atas perintah si Lelouch sendiri buat masa depan yang lebih cerah buat negaranya. Sono Geass, tasukani uketotta. Nomor 3, Mikazuki August, Gundam Iron Blooded Orphans. Emang terbilang udah biasa, cerita Gundam tuh pasti endingnya pada surem. Tapi buat series Gundam yang rilis tahun 2015 ini, lebih parah daripada yang lain jir. Gimana enggak coba? Semua karakter, mulai dari tokoh utama sampai pembantu, pada mati. Dan ironisnya lagi, pengorbanan mereka semua kagak berarti apa-apa. Karena pada akhirnya, pihak antagonisnya tetap menang. Terus, si tokoh antagonis utama tetap berkuasa. Nomor 4, Tatsumi, Akame ga Kill. Kematian yang memorable banget buat semua orang. Berhubung kagak pernah ada yang nyangka sama ending tragis yang nimpa si Tatsumi. Karena kan kebanyakan anime action fantasi itu pasti punya plot armor yang ngelindungin tokoh utamanya dari kematian. Tapi hal itu tuh kagak berlaku buat si Tatsumi, yang bikin doi ngorbanin seluruh raga sama jiwanya demi ngelindungin warga dari golem gede yang kekaisaran korup di daerahnya bikin. Tapi tenang, kalau misal lu pengen ngelihat happy ending antara si Akame sama si Tatsumi, lu bisa baca versi manganya. Karena di manga si Tatsumi kagak mati. Nomor 5, Light Yagami, Death Note. Sebenarnya karena karma juga sih, berhubung si Light-nya sendiri udah ngelakuin pembunuhan massal. Biarpun iya, tuh cowok ngelakuin hal itu tuh atas nama keadilan demi ngehapus semua orang jahat. Nah, di klimaks cerita Death Note, setelah semua rencana si Light amburadul terus gagal, nih cowok ditembak sama si Matsuda, yang kemudian si Light mati di atas tangga setelah si Ryuk nulis namanya di Death Note. Iro-iro omoshirokata ze. Nomor 6, Tokishima Haruto, Kakumeiki Wolf Rave. Tokishima Haruto, kattan da na, ore tachi wa. Haruto, sore,
僕の名前。 Nih cowok awalnya cuma murid SMA biasa, sampai kemudian secara kagak sengaja Doi ngebangkitin sebuah kekuatan bernama Valvrave. Dan dari situ Doi udah bukan manusia biasa lagi. Luka fisik separah apapun yang nimpa dirinya bisa langsung sembuh. Terus bisa pindah ke jasad orang lain dengan cara digigit. Dan Doi juga jadi pilot mecha. Tapi tragis, setelah pertempuran panjang yang si Haruto bareng sahabatnya alamin, tuh cowok kudu mati berkorban sebagai pilot Valvrave demi ngelindungin semua orang. 俺の友達だ。 Nomor 7, Jonathan Joestar, JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood. お前はボディ来たか。ディオ。 Setelah si Jonathan ngerasa tenang pas semua kekacauan yang si Dio akibatin udah tuntas, tiba-tiba kapal laut yang dinaikin sama si Jonathan bareng istrinya kebakar. Dan yap, hal itu tuh ulah kepala si Dio yang masih sisa sama anak buahnya. Di sini si Jonathan udah pasrah dan sempet meluk kepala si Dio supaya si Dio-nya nyerah sama semua dendam plus tujuannya. Sebenarnya pas momen itu tuh si Dio juga ngajak si Jonathan buat jadi vampir supaya abadi. Tapi si Jonathan-nya kagak mau sampai akhirnya mati terus tubuhnya diambil alih si Dio. こいつ死んでいる。 Nomor 8, Spike Spiegel, Cowboy Bebop. Episode pas si Spike nemu ajalnya ngundang kemarahan publik yang udah lama ngefans sama nih anime. Mereka kagak percaya kalau si Spike beneran mati. Terus mereka juga punya spekulasi kalau tokoh utama di cerita legendaris Cowboy Bebop masih hidup dan suatu saat bakal balik lagi. Kalau dilihat dari cara jatuhnya yang muka duluan, kesannya kayak beneran mati. Tapi spekulasi orang-orang juga ada benernya. Berhubung di wiki Cowboy Bebop sendiri, status keberadaan si Spike belum dinyatain mati dan masih unknown. Nomor 9, Akira Fudo, Devilman Crybaby. Kagak cuma si tokoh utama yang mati, tapi heroin utamanya juga. Pokoknya cerita nih anime tuh segala aspeknya tragis banget. Nah, si Akira Fudo ini jiwanya kerasukan iblis yang kuat banget kan tuh. Tapi uniknya si Akira malah jadi sosok iblis yang baik dan sering ngebasmi para iblis jahat yang sering ngemangsa manusia. Sampai kemudian terjadi chaos atau perang antara manusia sama iblis yang dipicu sama kelakuan sahabatnya sendiri yaitu Shiryu, yang ternyata seorang malaikat yang dibuang dari surga dan berniat ngehancurin dunia. Jadi pada intinya peran mereka tuh kebalik. Akira, 俺を見ろ。なんか答えろ。今まで俺と一緒にいたことを忘れるな。何か言え。 Nomor 10, 12 ama 9, Jangkyu no Terror. Hal tragis bisa nimpa mereka gara-gara efek samping dari profesi nih dua orang cowok sendiri, yaitu jadi teroris. Tapi ya, biarpun ngancam masyarakat make bom, kelakuan mereka tuh kagak pernah sampai ngebunuh orang beneran. Sampai kemudian kasus yang mereka bikin makin gede. Terus pemerintah pusat ikut turun tangan. Sampai ada juga organisasi internasional yang ikut nuntasin tuh masalah. Nah, pas si 12 ama 9 udah ngerasa lolos dari semua kejaran orang-orang, tiba-tiba ada sniper yang nembak mereka. 俺たちを覚えていてくれ。俺たちが生きていたこと。 Nomor 11, Isaac Foster sama Rachel Gardner, Satsuriko no Tenshi. ああ、お前またつまんねえ顔してやがんな。ザック、どうして？ああ、
何がだよ。Sebenarnya nih dua orang dari awal cerita udah janjian buat saling bunuh. Jadi kan si Rachel ini minta ke si Isaac buat ngebunuh tuh cewek. Si Isaacnya kagak mau. Alasannya sih karena tuh cowok kagak semangat ngebunuh orang yang dari sananya udah pengen mati. Jadi mereka berdua bikin sebuah janji. Kalau seandainya mereka keluar dari gedung yang ngurung mereka, si Isaac bakal langsung ngebunuh si Rachel. Nah, endingnya sendiri emang kagak secara gamblang dikasih lihat. Tapi dari adegannya aja, penonton udah bisa ngespekulasi kalau si Rachel berhasil dibunuh sama si Isaac. Nah, si Isaacnya dibunuh sama para polisi. ねえザック、私を殺して。 Oke, segitu aja buat hari ini. Listnya emang kagak cuma segini doang, masih ada lagi yang lain. Dan mungkin ada juga anime yang belum gua tonton, yang punya ending tragis kayak gini. Tapi ya, itu mah buat di lain kesempatan aja. Atau lu juga bisa nambahin di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia animanga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!